Jadi di sini aku membuktikan bahwa kalau kita plasenta previa atau plasentanya di bawah, kita masih bisa tetap lahiran normal, teman-teman. Hai semua, welcome back to my channel bareng aku Uni Wina. Nah, di video kali ini aku akan share pengalaman pribadi aku waktu aku hamil anak yang kedua kemarin. Tapi sebelum aku mulai video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat notif setiap aku upload video terbaru. Oke, langsung mulai aja ya guys. Aku ingin banget berbagi nih untuk teman-teman tentang pengalaman aku waktu aku hamil anakku yang kedua kemarin. Jadi pada saat usia bayiku, janin aku itu usianya 3 bulan, aku kan sempet pulang kampung dari Makassar ke Padang waktu itu. Aku berdua sama anakku yang pertama. Nah, sampainya di Padang, itu aku pertama kali USG kandungan aku. Ternyata waktu aku USG yang pertama itu, hasil USG-nya itu menunjukkan bahwa plasenta aku tuh berada di bawah dan menutupi jalan lahir, atau istilah medisnya tuh plasenta previa. Karena aku nggak pernah pengalaman kejadian plasenta previa waktu hamil yang pertama, jadi aku nggak terlalu panik atau gimana sih sebenarnya. Kemudian aku tanya sama dokternya, itu plasenta previa itu apa dok, kemudian gejalanya seperti apa, terus resikonya seperti apa kalau misalkan tetap plasentanya itu berada di bawah. Kemudian dijelaskan oleh dokter kalau plasenta itu harusnya itu tidak menutupi jalan lahir, karena kalau plasenta menutupi jalan lahir, nanti bayinya itu nggak akan bisa dilahirkan secara normal. Kemudian efek atau gejalanya itu kalau kita mengalami plasenta previa itu akan merasakan sakit atau nyeri banget di ari-ari, dan bahkan kalau ada ibu dengan kondisi hamil yang lemah, biasanya itu kalau plasenta previa itu akan mengakibatkan pendarahan pada ibu hamil. So setelah pulang dari USG itu aku panik banget kan, karena aku hamil pertama itu lahiran normal, kemudian hamil kedua ternyata plasentanya menutupi jalan lahir. Otomatis kalau tetap menutupi jalan lahir, aku nggak akan bisa lahiran normal. Jadi selama di rumah itu aku kepikiran terus, ya Allah gimana ini, aku nggak berani untuk sesar, ya Allah aku maunya itu lahiran normal. Kemudian aku searching tuh bagaimana cara agar plasenta itu bisa berpindah tempat. Nah, setelah aku baca-baca di internet, memang plasenta itu harusnya itu tidak menutupi jalan lahir. Dia bisa berpindah atau bergeser, dan dalam istilah medis itu disebut migrasi plasenta. Jadi plasentanya itu bisa bergeser dengan beberapa cara agar dia tidak menutupi jalan lahir lagi. Setelah cari tahu di Google, di YouTube, beberapa cara agar plasenta itu bisa bermigrasi, nah aku mendapatkan dua cara agar plasenta itu bisa bergeser. Nah, jadi untuk teman-teman yang memang kondisinya sekarang plasentanya itu berada di bawah, mumpung hamilnya itu masih muda, kalian bisa ikutin tips dari aku ini, cara agar plasenta itu bisa berpindah tempat. Jadi yang pertama yang aku lakukan agar plasenta itu bisa berpindah, aku melakukan gerakan dengan posisi sujud. Jadi secara rutin setelah aku USG itu, aku rutin melakukan gerakan posisi sujud. Bahkan aku bisa ketiduran dengan posisi seperti itu, teman-teman. Saking aku pengennya bisa melahirkan secara normal. Dan gerakan kedua yang aku lakukan itu adalah gerakan dengan posisi di mana kita tidur telentang, kemudian
bagian bokong itu kita angkat sambil ditahan dengan kaki. Aku akan taruh gambar contohnya itu seperti ini, contoh posisinya itu. Jadi ternyata cara itu juga mampu membuat si plasenta itu bisa berpindah tempat, guys. Dan pastikan teman-teman rutin melakukan posisi seperti itu, dan jika memang dirasa sudah 1 bulan melakukan gerakan itu secara berkala, teman-teman bisa mencoba untuk cek lagi dengan USG apakah plasentanya sudah bergeser atau belum. Nah, setelah aku melakukan gerakan itu teman-teman, dan aku melakukan USG lagi, ternyata plasentanya itu sudah bergeser dan tidak menutupi jalan lahir lagi. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang bahwa kalau plasentanya itu di bawah, kita nggak akan bisa lahiran normal, atau kita cuma bisa itu di sesar. Enggak teman-teman, kita masih bisa berharap untuk lahiran normal tapi harus ada usaha yang harus kita lakukan agar si plasenta itu bergeser. Oh ya, dan satu lagi fatalnya kalau plasenta previa ini dibiarkan, biasanya itu ibu dengan kondisi lemah bisa mengakibatkan pendarahan bahkan sampai keguguran teman-teman. Makanya itu aku saranin kalau teman-teman hamilnya muda itu lakukan USG agar tahu posisi plasentanya. Kan sebenarnya USG itu bukan hanya untuk melihat jenis kelaminnya cewek atau cowok aja. Dengan kita USG kita bisa ngecek kondisi janin kita itu mulai dari plasentanya, posisinya itu di mana, kemudian air ketubannya kayak gimana, kemudian posisi bayinya, posisi kepala atau belum, atau telentang atau sungsang. Nah, di situ kita bisa lihat hasilnya dari USG. Dan syukurnya itu aku cepet kemarin itu melakukan USG, sehingga aku tahu kalau posisi plasenta aku itu di bawah, dan aku bisa cepet-cepet melakukan beberapa cara agar plasenta aku tuh bergeser. Dan alhamdulillah sampai hamil besar aku selalu rutin USG. Aku ngelihat kondisi babyku, plasentanya udah bagus posisinya, dan posisi babynya pun makin besar kandungan, posisinya juga makin bagus, dan cepet bayi aku itu untuk ambil posisi kepala gitu guys. Jadi di sini aku membuktikan bahwa kalau kita plasenta previa atau plasentanya di bawah, kita masih bisa tetap lahiran normal teman-teman. Jadi untuk teman-teman jangan takut, jangan panik kalau plasentanya itu di bawah, masih bisa kok diusahakan agar plasentanya bermigrasi, tidak menutupi jalan lahir lagi. Nah, ini pengalaman aku waktu aku lahiran anakku yang kedua kemarin. Semoga cerita aku ini dan pengalaman aku ini bisa membantu teman-teman yang kondisinya sama dengan aku, plasenta previa. Semoga plasentanya bisa cepat bergeser dengan tips yang aku kasih di video ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye bye, dadah.